Saya kira begitu. Oke, ada satu menurut saya anomali, quote unquote, lokasi penelitian saudara Promovenus ini di daerah interland, tepi kota. Kalau saudara melakukan penelitian di tempat yang coverage area atau internetnya atau mungkin terpaan medianya terisolasi, saya bisa paham ketika terjadi ada banyak late majority atau orang yang mengadopsi dengan cara lambat. Nah, ini menarik ini. Mengapa bisa terjadi ada kelompok yang mengadopsi dengan cara yang lambat, sementara mereka berada di tepi kota, boleh dikatakan kota sebenarnya, karena coverage area masih masuk di situ. Coverage area untuk media baru ya. Silakan dijawab, saudara. Ya, terima kasih. Betul sekali saya kira. Utamanya kalau kita melihat wilayah hinterland ini sebetulnya memang suasananya masih apa ya, jauh dari kehidupan kota begitu. Tetapi bahwa masyarakat tani di sana seperti juga saya kira kebanyakan masyarakat pedesaan lainnya dengan hadir mereka menerima dengan baik kehadiran media baru ini. Mereka ikut menikmati tanda petik kehadiran media baru. Misalnya soal yang ledger tadi, katakanlah orang usia lanjut, misalnya mungkin pengetahuannya begitu terbatas, tetapi karena pengaruh lingkungan di keluarga, di lingkungan petani, pada akhirnya mereka juga akan berubah, begitu. Demikian. Ya, pimpinan sidang, saya pikir cukup. Pimpinan sidang, cukup. Baik, terima kasih penguji yang terpelajar Dr. Muhammad Aswan Zaninu. Selanjutnya saya persilakan penguji yang terpelajar Dr. Muhammad Zain Abdullah. Silakan, waktu 7 menit. Terima kasih Pak Tua yang maha terpelajar, Prof. Takdir Saili. Saudara Promovendus, pertama saya mengucapkan selamat buat saudara sudah sampai ke tahap ini, tahap akhir. Ini momen dan kesempatan saudara dan saya ucapkan selamat. Dalam disertasi saudara, saudara mencoba menggabungkan dua kerangka teoretik penting, teori difusi inovasi dari Rogers dan teori determinasi teknologi dari McLuhan. Tentu untuk menjelaskan dinamika adopsi media baru dalam agrobisnis padi sawah. Ini menjadi menarik karena saya lihat saudara tidak hanya melihat dari proses adopsi teknologi, dalam hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rogers, tetapi juga dampak struktural daripada media terhadap kesadaran dan budaya petani itu sendiri. Sebagaimana juga yang dijelaskan oleh McLuhan. Nah, relevansi teori ini saya lihat semakin jelas ya ketika saudara mencoba mengkaitkan dengan 3 dimensi. Fokus saudara adalah aksesibilitas, kemudian konvergensi komunikasi, dan pemanfaatan media baru. Pertanyaannya adalah, yang pertama, bagaimana saudara mengintegrasikan tahapan dalam teori difusi inovasi seperti knowledge, kemudian precision, decision, kemudian implementation, dan confirmation. Nah, ke dalam dimensi yang tadi, aksesibilitas, kemudian konvergensi komunikasi, dan pemanfaatan dalam penelitian ini. Mohon saudara Promovendus jelaskan dan tentu merujuk pada temuan-temuan konkret di lokasi penelitian saudara. Silakan. Terima kasih terpelajar Dr. Muhammad Zain Abdullah.
integrasi tahapan dalam teori difusi inovasi Rogers. Uh, ini saya coba kaitkan dengan 3 fokus penelitian saya, yakni aksesibilitas, kemudian konvergensi komunikasi, dan pemanfaatan. Nah, temuan saya ternyata dalam teori Rogers, tahap knowledge dan complexity itu bekerja pada tahap difusi, yakni aksesibilitas. Maksud saya aksesibilitas itu ada di tahap knowledge dan complexity. Ini sebagai tahap awal. Nah, kalau kita lihat misalnya di Amohalo, ini tahap knowledge itu muncul ketika mereka mulai mengenal media baru. Seperti misalnya WA, YouTube, dan lain sebagainya sebagai satu sumber informasi pertanian. Tetapi aksesibilitas ini tidak hanya soal keterhubungan teknis, tapi juga kognitif. Misalnya begini, beberapa petani menyampaikan bahwa mereka awalnya hanya tahu WA atau komunikasi keluarga untuk WA itu, tetapi kemudian mengakses video panduan yang terkait dengan budidaya organik di kaitannya dengan pertanian mereka. Jadi pada tahap aksesibilitas knowledge dan complexity tadi itu bekerja pada tahap accessibility. Kemudian selanjutnya dalam teori difusi itu ada persuasion dan decision. Nah, itu bekerja pada tahap konvergensi media. Nah, misalnya ketika informasi dari berbagai media mulai terintegrasi dalam interaksi sosial, itu terjadi proses persuasi. Nah, petani mulai berdiskusi di grup-grup WA dan berbagi video atau foto praktek tanam mereka. Nah, proses ini kemudian memperlihatkan satu pemahaman teknologi yang kemudian bisa mendorong mereka untuk ikut mencoba. Makanya saya katakan itu bahwa untuk tahap persuasion dan decision itu ada pada konvergensi komunikasi dalam riset saya. Kemudian yang ketiga, soal pemanfaatan. Ini berhubungan langsung dengan implementation dan confirmation dalam teori Rogers. Nah, di mana pada tahap ini ketika petani sudah aktif menggunakan media baru untuk menunjang kegiatan agribisnis, bagaimana yang saya gambarkan di presentasi tadi. Nah, misalnya mereka juga membutuhkan pupuk, mengakses marketplace pertanian. Itu adalah dalam proses confirmation sebetulnya, di mana mereka mengevaluasi manfaatnya berdasarkan hasil panen dan efisiensi biaya produksinya. Saya kira begitu keterkaitan dari 3 fokus riset saya. Saya kembalikan. Ya, baik. Kalau seperti itu, bahwa konvergensi komunikasi itu berkaitan dengan tahap persuasi dan keputusan dalam teori Rogers. Kemudian, tapi bukankah konvergensi itu lebih tepat dilihat sebagai fenomena teknologi daripada fenomena psikologis? Bagaimana Saudara Prof. Venus jelaskan ini? Iya, betul bahwa konvergensi komunikasi itu adalah satu fenomena teknologi yang untuk mempermudah sebetulnya tujuan lahirnya teknologi itu kan bagaimana kemanfaatannya. Makanya dengan konvergensi, misalnya saya melihat salah satu sisi dari konvergensi dalam sebuah teknologi media baru itu menggabungkan teks, video maupun suara, gambar itu dalam satu kesatuan.
ini kaitannya dengan kebutuhan petani, ini sangat membantu sekali. Jadi mereka dengan mudah mendengarkan audionya, kemudian melihat gambarnya, sehingga dengan gampang mempraktikannya. Ini saya kira sangat membantu dalam tataran konvergensi komunikasi ini. Demikian. Iya, baik. Saya kira cukup. Terima kasih Terima Pak kasih. Ketua. Ya, baik. Terima kasih penguji yang terpelajar Dr. Muhammad Zain. Selanjutnya saya persilakan penguji yang terpelajar Profesor Dr. Insinyur Gusti Ayu Kadestariati. Silakan Prof. Waktu 7 menit. Baik, terima kasih pimpinan sidang yang maha terpelajar, Profesor Dr. Haji Takdir Saili, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sekretaris sidang, Bapak-bapak tim promotor, penguji, terkhusus Profesor Dr. Pil Sukri, MSI, sebagai penguji eksternal. Terima kasih atas perkenan Bapak untuk menjadi penguji eksternal di prodi kami. Pertama-tama saya juga ingin menyampaikan selamat dan apresiasi kepada saudara Promovendus dan juga keluarga, ya, karena sudah berhasil sampai pada tahap ini dan mudah-mudahan tidak ada halangan akan menyelesaikan studinya pada hari ini juga, ya. Sebagai koprodi tentu saya sangat berkeinginan sebenarnya Pak Saudara Promovendus ini bisa menyelesaikan studinya jauh hari sebelum hari ini, begitu. Karena kalau dilihat dari potensi sangat-sangat besar potensinya untuk bisa selesai. Namun mungkin banyak kendala-kendala ya dalam pelaksanaan studinya ini, dalam pelaksanaan penelitiannya, sehingga baru bisa sampai pada tahap ini pada hari ini. Ya. Pertanyaan saya tidak banyak, satu saja. Jadi saya ingin melanjutkan pertanyaan dari penguji eksternal tadi terkait dengan bagaimana media baru itu bisa meningkatkan ya pengetahuan, pengalaman petani berkaitan dengan proses produksi, terutama di sini di padi sawah ya. Nah, hanya saja di dalam disertasi ini memang lebih banyak mengarah kepada aspek positifnya gitu. Nah, aspek negatifnya itu tidak terlalu banyak dibahas, sehingga saya perlu mempertanyakan ini. Kalau kita lihat sesungguhnya yang terjadi dengan adanya media baru ini, banyak informasi yang sebenarnya sangat menyesatkan begitu bagi petani. Dan kadang-kala mereka tidak menyadari bahwa tidak semua informasi itu memang betul-betul bermanfaat untuk mereka, gitu. Dan salah satu contoh misalnya dalam pemasaran gitu ya, karena ini kan banyak konten-konten baik di TikTok kreator, YouTuber apa itu mereka dasarnya membuat konten itu karena semata-mata memang tujuannya untuk mendatangkan penghasilan, pendapatan begitu ya, sehingga tidak didasari dengan percobaan-percobaan yang sifatnya ilmiah yang harusnya mereka lakukan itu, sehingga informasi yang diberikan betul-betul bisa valid dan bermanfaat. Nah, menurut Promovendus di sini sebenarnya siapa sih yang paling bertanggung jawab untuk mengcounter gitu ya informasi yang terkesan negatif dan tidak benar atau tidak valid ini, supaya masyarakat ini bisa ya kita cegahlah begitu untuk tidak melakukan hal-hal yang mungkin nanti memerlukan biaya yang cukup besar, misalnya untuk membuat peralatan, tetapi sesungguhnya tidak terlalu bermanfaat, atau mungkin ada biaya yang tidak terlalu besar yang harus dikeluarkan, begitu diuji coba ternyata tidak berhasil. Apakah tidak ada upaya untuk membuat
konten-konten yang sifatnya kontra naratif gitu. Dan itu pemikiran saya. Nanti silakan Anda berargumen juga. Kira-kira siapa yang bisa melakukan itu sehingga masyarakat bisa teredukasi dengan baik bahwa tidak semua informasi yang ada baik di YouTube, TikTok maupun Facebook dan sebagainya itu benar-benar bermanfaat untuk mereka. Saya kira itu. Silakan. Baik, terima kasih Maha Terpelajar Profesor Dr. Insinyur Gusti Ayu Kade Sutaryati. Terima kasih atas pertanyaannya. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kita melihat dari yang sudah berjalan sekarang tentunya adalah penyuluh atau PPL yang menjadi pendamping petani selama ini di lapangan. Tetapi di sini saya kira dibutuhkan bahwa penyuluh ini harus bertindak sebagai fasilitator komunitas digital dengan memanfaatkan tentunya platform seperti WhatsApp, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Jadi semacam lembaga konfirmasi petani. Ketika petani mendapatkan konten tertentu yang sesuai dengan kebutuhan mereka di lapangan, harusnya kalau petaninya mempunyai literasi yang baik, tidak langsung percaya dulu. Makanya kita butuhkan penyuluh sebagai fasilitator komunitas digital tadi. Mereka harusnya bertanya ke penyuluhnya, betul enggak misalnya ada peredaran benih tertentu. Tentu kalau penyuluhnya juga mempunyai kapasitas komunitas digital yang baik, dia akan melakukan pengecekan secara digital pula. Karena kita ketahui misalnya di marketplace itu juga terjadi peredaran atau penjualan benih yang tidak bersertifikat misalnya. Nah, kalau ini terjadi, petani yang membeli benih online tanpa validasi legal, tentu akan menyebabkan resiko-resiko. Resikonya apa? Misalnya mungkin akan terjadi penyebaran varietas ilegal ataupun juga tidak adaptif. Tentu banyak sekali selain peredaran benih tidak bersertifikat, misalnya juga ada potensi kontaminasi hama penyakit di sana karena varietas baru tanpa pengawasan itu bisa membawa patogen baru kalau di istilah pertanian. Makanya saya kira peran penyuluh ini sebagai fasilitator, kalau saya mengistilahkan ini fasilitator komunitas digital. Makanya saya kira lembaga penyuluh dulu yang kita perkuat dengan kehadiran media baru ini. Demikian. Saya kira dari saya cukup. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih penguji yang Maha Terpelajar Profesor Gusti Ayu Kade Sutaryati. Selanjutnya saya persilakan penguji yang Maha Terpelajar Profesor Dr. Jamaluddin Hos. Silakan Prof, waktu 7 menit. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya menyiapkan 7 pertanyaan, tapi sebagian besar sudah disampaikan oleh para penguji terdahulu, ya, sehingga saya mencoba mengidentifikasi yang masih mungkin saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Seperti yang lain, saya juga berkesempatan menyampaikan selamat, apresiasi atas capaian saudara sampai pada ujian promosi ini. Saudara Promopendus, dalam penelitian saudara menekankan pada interaksi media baru dalam 5 subsektor agribisnis
padi, sarana produksi, proses produksi, agroindustri, pemasaran, dan penunjang. Nah, bagaimana Saudara Promopendus memastikan bahwa pemilihan 5 subsektor ini itu sudah mencakup seluruh aspek penting dalam agribisnis padi sawah? Atau apakah ada subsektor yang lain mungkin yang terlewatkan dan juga relevan? Subsektor distribusi misalnya, saya kira itu sangat penting untuk mengantarkan produk padi dan hasil olahannya ke berbagai pasar, sehingga interaksi media baru ya, seperti aplikasi pengolahan logistik, platform e-commerce, ya, teknologi pelacakan itu dapat memperbaiki efisiensi dan efektivitas distribusi. Nah, selain itu juga ada subsektor keuangan misalnya yang terkait dengan pembiayaan usaha tani. Ya. Ada mungkin asuransi pertanian, ya, akses ke kredit melalui media baru, ya, sehingga aplikasi seperti mobile banking, Brimo, Wonders, itu saya kira sangat relevan untuk memperluas akses petani terhadap pembiayaan dan proses produksi pertanian. Ya. Nah, apakah Saudara menganggap 2 sektor ini merupakan aspek yang tidak terlalu penting atau tidak relevan di dalam melihat perkembangan agribisnis padi sawah? Silakan. Terima kasih Yang Maha Terpelajar Profesor Dr. Haji Jamaluddin Hos atas pertanyaannya. Secara umum pengembangan agribisnis memang hanya terbagi 5 subsistem, yakni penyediaan sarana produksi, proses produksi, kemudian agroindustri, pemasaran, dan penunjang. Adapun terkait dengan keberadaan distribusi maupun keuangan itu masuk dalam bagian penunjang. Selain distribusi, termasuk pelatihan dan penyuluhan itu biasanya masuk di subsistem penunjang. Memang kita menemukan dalam praktiknya di media baru ini keuangan misalnya itu sangat membantu sekali selain proses transaksi jual beli, juga ada sejumlah aplikasi sekarang yang juga dibangun secara online yang menyediakan pendanaan bagi sektor pertanian. Dananya dari mana? Jadi ada hanya mohon maaf Prof, saya lupa nama aplikasinya. Tapi aplikasi itu gambarannya seperti ini. Orang yang punya uang tetapi ingin melakukan penanaman modal di sektor pertanian, dia menyetorkan di aplikasi itu. Kemudian petani meminjam uang dengan persyaratan tertentu di aplikasi tersebut untuk memanfaatkan memanfaatkan kebutuhan pertaniannya. Nanti setelah itu hasilnya akan ikut dinikmati oleh pemodal tadi. Itu sudah tersedia di aplikasi dan saya kira ada sejumlah aplikasi di tanah air yang menyediakan itu. Tetapi memang di tataran petani kita di kawasan Amohalo, mereka belum sejauh itu untuk menggunakan manfaat keuangan digital ini. Mereka baru sebatas transaksi jual beli, sebagaimana juga dilakukan oleh sejumlah masyarakat lainnya. Misalnya ketika mereka membeli pupuk di aplikasi tertentu, mereka membayarnya lewat transfer aplikasi Dana dan lain sebagainya. Sejauh itu baru sebatas itu temuan kami. Saya kembalikan, Prof. Selanjutnya dalam disertasi ini Saudara juga menyoroti jejaring komunikasi horizontal, ya,
antar petani. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari saudara, apakah ada resiko dominasi atau pengaruh kelompok tertentu dalam jejaring komunikasi ini yang justru dapat menghambat penyebaran informasi secara inklusif. Ya, silakan langsung dijawab. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya dalam pemanfaatan media atau interaksi dengan media baru ini ada dua penguatan sekaligus. Dia tidak hanya menguatkan kelompok tertentu, tetapi juga individunya. Jadi awalnya pengetahuan itu diadopsi secara individu, kemudian ikut memperkuat atau membagi pengalaman mereka melalui media baru, misalnya di WA Group. Kemudian ini akhirnya dalam kelompok-kelompok tani mereka ikut diperkuat dengan informasi-informasi yang didapatkan dari media baru tadi. Jadi tidak ada penonjolan individu sebetulnya di sana, karena petani justru memperkuat kolaborasi mereka. Apa yang ditemukan di media baru itu biasanya dilakukan secara bersama-sama. Contohnya, ketika tanaman mereka diserang hama atau penyakit tertentu, ada satu individu petani yang merekam melalui video handphone, kemudian dibagikan ke grup WA mereka, ternyata juga direspon oleh petani lain yang juga mengalami masalah yang sama. Lalu mereka kemudian mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Apa obatnya misalnya? Kita harus semprot dengan apa ini ketika hama seperti ini? Jadi membangun satu kekuatan kolaborasi sebetulnya dalam satu kelompok. Makasih, Prof. Baik, terima kasih. Saya kira cukup. Saya kembalikan kepada Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penguji yang terpelajar, Profesor Dr. Jamaluddin Has. Selanjutnya saya persilakan penguji yang terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Haji Usman Diansyah. Silakan, Prof. Waktu. Iya, makasih yang terpelajar Profesor Dr. Insinyur Haji Takdir Syahri MSI atas kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan selamat Saudara Jufri Rahim. Seharusnya itu tidak ketemu lagi saya sejak di pertanian lari ke tempat mana-mana ketemu lagi. Saya punya pertanyaan dulu, pertanyaan harus jawab cepat. Berapa harganya itu padi hitam di lokasi penelitian Anda? Padi hitam. Nggak, saya lihat ada di sini fotonya itu mulai daun-daunnya sampai batangnya hitam semua. Berapa harganya? Itu fotokopinya, Prof. Iya. Jadi ini kalau kita bicara komunikasi, ini masalah ini. Jadi, harusnya setiap foto itu harus jangan hitam. Jadi ya kalau bisa jangan sampai dijilidnya nanti. Sampai dijilid nanti masih hitam ya. Ini sangat tidak etis ya. Ya, jadi harus begitu. Ini harusnya pada waktu ini sudah tidak ada yang hitam ini. Saya kira memang ada varietas hitam di sana. Ya. Saya sudah. Oke. Saya mau mengkonfirmasi lagi kalau tadi masalah padi ini mengenai kelengkapan struktur masyarakat menurut Rogers itu. Yang dari inovator ini sampai Lagar itu apa di sana strukturnya masih lengkap? Kemudian selain itu apakah komposisinya juga lengkap di lokasi penelitian saudara? Saya. Iya. Terima kasih. Jadi dua pertanyaan saya itu, strukturnya lengkap artinya semua masih ada. Kemudian apa namanya itu jumlahnya juga seperti yang disampaikan Roger atau bergeser komposisinya. Misalnya di sini saya lihat di sini. Sebenarnya tadi tidak ingin saya tanya tapi kebetulan begitu saya buka ini yang kelihatan. Nah, jadi akhirnya satu ada pertanyaan sungguhan. Jadi ini di sini inovator 2,5%.
Apa masih ada inovator di sana dan jumlahnya sama. Early adopter ini 13,5%. Ini seperti saya mengajar dulu di S1 sosiologi. Kebetulan saya mengajar sosiologi. Pertama kali ngajar itu sosiologi pedesaan. Hafal mati ini Rogersin. Ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan adopsi nanti. Kira-kira masih atau tidak dilihat? Tidak sempat dilihat. Ya, Ya, atau gimana? Sudah. jadi eh, Nanti habis waktu saya. Ya, ber- saya masih mau lanjut silakan. Kalau bagus saya tambah nilainya, kalau tidak saya kurangi. Silakan. Ya, jadi berdasarkan temuan di lapangan dari 5 kategori Rogers tadi, itu masih tersusun rapi seperti itu, tetapi tidak sekuen lagi jalannya. Bahwa misalnya di Ledgers tidak lagi seperti yang dibayangkan oleh Roger, bahwa mereka masih tradisional. Ternyata mereka bukan karena budaya. Ini kira-kira karena kenapa itu struktur masih lengkap, tapi komposisinya sudah berbeda. Apa faktor apa kira-kira? Secara sosiologis ini apa yang menyebabkan? Iya, karena pengaruh kehadiran media baru tadi pada akhirnya ikut mempengaruhi tindakan mereka di Kalau tanpa media baru hanya penyuluh, boleh nggak berubah atau tetap komposisinya? bisa jadi selama ini karena penyuluh tidak ada yang apa namanya tidak Oke. ada yang Apakah boleh saya memberikan pernyataan bahwa dalam jangka waktu yang panjang, suatu masyarakat itu kemungkinan tidak ada lagi lagat? Masuk ke pertanyaanku ini. Ini saya sudah Iya. pesan dari kemarin. Ini Iya. kira-kira boleh nggak suatu saat Rogers ini, dan ini kan merupakan temuan baru ya, saudara. Ternyata komposisinya itu tidak. Apakah ada kemungkinan jangka panjang Roger ini tidak lagi strukturnya tidak lengkap lagi? Iya. Yang potensi tidak ada itu nomor 1 dan nomor 3. Betul. Nomor 1 dan nomor 5. Inovator dengan tadi sudah diperdebatkan. Ada ya? Iya, saya Oke. kira Ledgers ini seiring dengan literasi digital masyarakat yang makin baik, tentunya akan bergeser, Bukan masih baik, bertambah baik. bertambah baik. Ya. Oke, saya ingin tanya, apakah ada responden saudara atau informan saudara yang mengganti HP-nya karena kepentingan budidaya padi? Oh, tiba-tiba ganti HP, ini kain tidak lengkap, fotonya kurang lengkap. Ada kira-kira masyarakat seperti itu di lokasi saudara? Iya, yang saya temukan di lapangan mereka tidak tergantung dengan handphone pribadinya, tetapi misalnya anaknya atau anggota keluarganya yang punya handphone yang lebih baik, termasuk pengetahuannya bisa ditularkan dari keluarga. Kira-kira bagus mana HP-nya kita kelompok dengan anggota? Jangan tertawa, ini saya menguji. Tentunya ketua kelompok. Kita kelompok, ya berarti fungsi kita kelompok itu masih sebagai sumber informasi. Tidak apa-apa HP-nya tidak cukup. Ya. Jadi artinya literasi inovasi teknologi ini tidak mengurangi kerjasama antar kelompok. Nah, begitu sebenarnya temuannya. Jadi di dalam kenyataan sebenarnya orang itu bisa dengan IT orang bisa komunikasinya longgar. Justru untuk para petani dengan keragaman alat komunikasi yang berbeda, itu mereka justru makin kompak. Ya. Satu pertanyaan lagi, bagaimana saudara Prof. Fendus bisa membedakan tahapan petani itu sudah dalam proses adopsi atau masih dalam adopsi atau sudah menuju difusi? Iya. Jadi sebelum saya menjawab, mungkin perlu kita kemarin dari berbagai literatur saya memahami bahwa ada tahap mencoba dan adopsi. Stop. Saya lanjut. Iya, Ya, jadi ada 5 tahap.
ada 4 tahapan dalam teori Rogers, yakni pertama adalah knowledge atau pengetahuan, kemudian persuasi atau keyakinan, kemudian trial atau uji coba, dan adaptation. Nah, dalam temuan saya di lapangan, itu pada tahap knowledge dan persuasi itu sudah petani sudah melaluinya. Sedangkan pada tahap trial memang di sini agak dominan. Yang saya tidak menemukan itu pada adopsinya, itu belum menyeluruh. Itu sudah hanya sebagian petani yang konsisten mengintegrasikan media baru dalam produksi, pemasaran dan komunikasinya, tetapi belum menyeluruh kepada semua petani. Tetapi bahwa di posisi kedua tadi, knowledge dan persuasi keyakinan tadi, itu rata-rata petani sudah melakukan itu. Demikian. Iya, kalau menurut saudara, hasil rumusan implementasi kebijakan tadi, mana yang sangat krusial apabila itu pemerintah tidak ikut, maka mereka akan rugi. Jadi kok banyak sekali kesimpulannya ini. Iya. Tapi saya yang tertarik itu bukan pada kesimpulan, tapi pada implementasi kebijakan. Dari sekian rumusan implementasi kebijakan itu, tunjukkan satu saja. Kalau pemerintah abai, maka itu mereka akan rugi. Atau mereka akan menyesal kemudian. Iya. Baik, terima kasih. Saya kira yang paling urgent dalam hal ini adalah lembaga penyuluh yang perlu bergeser menjadi. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih, saya kembalikan. Sudah pas ya. Ya, Ya, makasih itu ya. Jadi Baik, terima kasih penguji yang mengatur pelajar Profesor Dr. Usman Diansyah. Selanjutnya saya persilakan penguji yang mengatur pelajar Profesor Dr. Insinyur Anas Nikoyan. Silakan Pak Prof, waktu 7 menit. si malu-malu Pak. Terima kasih pimpinan sidang. Yang pertama saya kira mengapresiasi ini Promovendus ini meletakkan 2 teori besar ini, difusi inovasi dan determinasi teknologi. Teori difusi inovasi ini teori rujukan di pertanian ini, fase-fase di dalam adopsi teknologi inovasi itu tadi. Nah, yang menarik saya kira tadi ini juga resikonya menjadi penanya terakhir ini, sebetulnya hampir habis ini tadi di habisi Prof. Usman. Jadi kalau mengikuti pemaparan dan hasil studi ini, kelihatannya meskipun fase-fase Rogers ini berlangsung, mungkin kelihatannya lebih cepat, tapi nampaknya stabilitasnya juga tidak lebih kokoh dibanding proses yang konvensional. Ini benar tidak ini pernyataan saya ini? Karena tadi dari yang dikemukakan bahwa sebetulnya petani betul mandiri, tapi sebetulnya kemandiriannya bukan karena kekuatan kemampuan, tapi boleh jadi hanya sekedar ikut tren dan sebetulnya mencoba dan ini bahkan bisa lebih krusial setelah dia mengadopsi, boleh lagi kembali lagi belajar ulang dan seterusnya. Dugaan saya dari temuan Promovendus ini kelihatannya meskipun alur Rogers ini diikuti, tapi nampaknya stabilitas itu tidak lebih solid dibanding yang konvensional. Apa implikasinya? Implikasinya tidak menjamin bahwa hasilnya akan lebih bagus pada sistem agribisnis. Itu kelihatan dari hasil yang Promovendus tunjukkan, hasilnya sebetulnya juga tidak menunjukkan yang signifikan gitu. Perubahan di level produksi. Gimana tanggapan Anda dengan preposisi ini? Silakan. Iya, jadi kaitannya dengan produksi, memang dalam penelitian ini saya tidak mengkaji khusus bahwa media baru sebagai penunjang utama daripada produksi mereka. Tetapi bahwa media baru adalah faktor penunjang, bukan satu-satunya faktor penunjang tentunya, tetapi ada sisi lain yang diisi melalui media baru, misalnya pengetahuan petani tadi melalui media baru
Misalnya saya jelaskan tadi soal pemberantasan hama penyakit. Tetapi untuk bicara produksi tentunya ada faktor eh, penunjang lainnya, misalnya mungkin intervensi pemerintah dengan pengadaan katakanlah eh, pengadaan saprodi atau termasuk intervensi pemerintah soal pengetahuan petani, pendidikan dan penyuluhannya. Jadi media baru ini sebetulnya hanya menjadi rujukan, tetapi di luar itu yang jauh lebih penting sebetulnya adalah intervensi langsung. Kenapa? Karena misalnya saya mengambil contoh pada temuan tahun 2023, di sana ada satu intervensi pemerintah Kota Kendari menguji coba satu bibit tertentu, ternyata hasilnya cukup signifikan. Tetapi tentunya intervensi-intervensi begitu saya kira perlu dilakukan kajian lebih mendalam lagi. Demikian. Oh iya, tadi kelihatannya solusinya itu mengandalkan sekali penyuluh untuk menjadi fasilitator untuk mengatasi ini berkiblatnya ini para petani ke media baru, kecenderungan penyuluh ditinggal, tidak ada lagi leader yang bisa dirujuk secara keseluruhan. Maka ini tadi kalau menawarkan penyuluh, jangan-jangan penyuluh ini juga kalah kapasitas gitu dibanding petaninya. Nah, ketika tadi menyodorkan alternatifnya solusi itu adalah menjadi fasilitator, kerjaan menjadi fasilitator juga tidak sesederhana untuk menyampaikan informasi gitu. Jadi kelihatannya dugaan saya kalau begini, ini ada satu fase yang stagnan ini. Tidak mudah menjadikan penyuluh untuk segera tampil menjadi fasilitator dalam situasi petani yang tidak stabil seperti ini. Nah, adakah lebih dari itu yang kira-kira menjadi solusi alternatif sehingga betul-betul ini problem yang sebetulnya relatif transisi ini di satu sisi teknologi diharapkan lebih tinggi, tapi sebetulnya ini justru karena kemandiriannya tidak tertuntun, tidak terkapasitasi bagus, justru teknologi yang informasi-informasi dari media baru justru itu menyesatkan, membuat kerugian dan seterusnya. Nah, menjadikan penyuluh satu-satunya, saya kira ini tidak cukup, nampaknya tidak cukup untuk mensolusi ini. Adakah strategi lain untuk mengatasi ini? Percepatan yang bisa dilakukan sehingga semua sistem agribisnis itu bisa berkembang dengan media baru ini. Ya, baik, terima kasih. Jadi selain kita mendorong kapasitas penyuluh tadi, kapasitas digital penyuluh, tentunya saya kira di sini pemerintah harus mendorong pembentukan misalnya komunitas digital yang berbasis desa tadi. Jadi dari sana tentunya akan dievaluasi secara menyeluruh, akan melihat bagaimana infrastrukturnya, kemudian siapa-siapa yang harus terlibat, sehingga betul-betul pemanfaatan media baru atau media digital ini bisa dikaji dengan baik, sehingga karena kita tidak bisa nafikan bahwa kita tidak bisa hindari kehadiran media baru ini, tinggal bagaimana manajemennya diatur dengan baik. Makanya saya kira memang dorongan pemerintah, saya menyebutnya di sini perlu pembentukan komunitas digital berbasis di desa. Saya kira begitu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Layak untuk dokter ini untuk bidang komunikasi. Saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih. Penguji yang maha terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Anas Nikoyan. Selanjutnya saya persilakan promotor sebagai penguji yang maha terpelajar, Profesor Dr. Haji Eka Suhaib. Silakan Prof. Waktu 7 menit. Terima kasih. Ucapan terima kasih khusus kepada Profesor Sukritama PhD
Terima kasih Prof sudah hadir di meski melalui online, tapi saya harap Pak Prof dapat berkunjung ke Kendari. Kita akan melakukan kerja-kerja akademik Prof. Jangan hanya melalui online Prof ya. Siap. Insya Allah siap, Bro. Insya Allah. Terima kasih. Ya. Prof. Endus, saya punya pertanyaan satu, dijawab saya secara gamblang begitu, dan praktis-praktis saja. Sudah berat-berat tadi, sudah dikemukakan oleh semua penguji. Saya hanya misalnya ingin masuk pada konteks metodologi. Pak Prof. Endus kan menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang dalam satu asas dalam penelitian kualitatif itu adalah ada yang disebut dengan validitas eksternal. Kalau validitas internal kan itu adalah misalnya melalui mempercek, peer review, dan sebagainya. Saya masuk dengan validitas eksternal misalnya begini. Di disertasi Prof. Endus mengemukakan bahwa tantangan yang dihadapi di lokasi penelitian itu ternyata ada keterbatasan kecepatan unggah yang rendah. Lalu, performa jaringan yang terganggu oleh tingginya pengguna aktivitas sehingga koneksi internet di lokasi penelitian itu adalah tidak stabil. Padahal kalau kita dengar tadi, misalnya asumsi-asumsi yang dibangun oleh peneliti bahwa ada dampak signifikan dari penggunaan internet atau media baru dengan peningkatan produktivitas. Dalam konteks metodologi penelitian kualitatif, apakah asumsi-asumsi yang Prof. Endus bangun itu dapat digunakan dalam konteks lokasi penelitian yang kira-kira koneksinya itu adalah tidak sebagus dengan di lokasi penelitian yang sudah Prof. Endus gambarkan tadi. Karena kawasan hinterland bukan kawasan pedesaan. Nah, itu. Ini baru 1 menit, Pak Ketua. Yang dijawab saya sebentar. Kemudian yang kedua implikasi praktis sebetulnya. Saya melanjutkan sebetulnya pertanyaan dari penguji eksternal dan Prof. Anas Nikoyan, meski belum dikukuhkan karena belum pakai. Sebetulnya dalam konteks penggunaan media baru itu bermata dua. Pada satu sisi bahwa media baru itu adalah dapat mampu untuk memperkaya informasi tentang agribisnis, khususnya bagi para petani sawah. Tapi dalam teori-teori informasi, dalam kaitannya dengan politik, begitu, ternyata memang bahwa media baru itu adalah dapat sanggup untuk menyebarluaskan informasi sebanyak mungkin kepada halayak. Tapi ada satu hal, Bung Prof. Endus ingat bahwa dengan penggunaan media baru itu adalah akan dapat membuat ketergantungan informasi yang mungkin itu belum tentu kontekstual. Karena para petani akan mendapatkan informasi dari Amerika, para petani memperoleh informasi dari Eropa, para petani memperoleh informasi dari segala macam penjuru yang belum tentu kontekstual. Apalagi misalnya sumber informasi itu adalah hoax, begitu. Dan dalam konteks praktis kita berharap media baru itu adalah dapat menjadi alat perjuangan agraris digital. Tapi saya sepakat sebetulnya dengan yang Prof. Endus katakan tadi bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi. Ada soal-soal literasi yang masih rendah. Ya mungkin para petani itu memanfaatkan anaknya untuk menggunakan media baru itu. Saya tidak tahu, tolong juga bagaimana mengunggah ini. Mungkin ada soal-soal literasi. Atau mungkin kecepatan unggah yang tidak terlalu cepat. Sehingga ya itu tidak menolong para petani untuk dapat itu.
solusi yang selain yang ditawarkan tadi oleh Bung Anas, adakah juga solusi praktis yang Bung Provendus tawarkan? Silakan. Ya, terima kasih yang terhormat Mahathir Pelajar Profesor Dr. Haji Eka Soaib. Pertama-tama soal keberadaan jaringan di lapangan. Terima kasih. Sebetulnya pertanyaan ini sudah pernah saya dalami waktu di awal-awal ujian hasil penelitian saya, dan saya kembali ke lapangan menggunakan satu alat tes, speed test, dan saya mencoba dan ada di hasilnya di disertasi itu tentunya. Ternyata saya mendapatkan di sana kecepatan unduh memang sangat tinggi, cukup tinggi, yakni 49,9 mega Mbps. Tetapi kecepatan unggah justru sangat lambat. Nah, apa maknanya? Bahwa ketika kecepatan unduh ini baik, maka petani tidak ada hambatan untuk mengakses informasi seperti nonton YouTube tadi. Kemudian mereka melakukan informasi-informasi di lingkungan kelompok mereka. Tetapi yang masalah memang adalah kecepatan unggah. Ini kalau saya hubungkan dengan hasil pemaparan tadi, hasil penelitian tadi, misalnya tidak munculnya produk baru. Bisa jadi ini diperkuat oleh disebabkan oleh kecepatan unggah yang rendah. Mungkin ada produk mereka yang baru tapi tidak bisa diunggah, sehingga itu kemudian akan tidak diketahui secara publik. Itu dari temuan keberadaan kondisi jaringan di tempat hinterland. Kemudian kaitan dengan implikasi eksternal, saya sepakat bahwa memang media baru menyebabkan akan melahirkan banjirnya informasi dari pertanian dari manapun itu bisa dinikmati oleh petani dengan gampang, dan tetapi pada tahap ini saya kira kalau dalam teori Rogers ini adalah pada tahap pengetahuan. Misalnya mereka petani kita sudah melihat bagaimana pemanfaatan drone untuk kebutuhan mungkin pemupukan, pengairan atau lain sebagainya. Memang saat ini mereka belum bisa melakukannya, tetapi bahwa di kepala mereka sudah paham, oh ada drone. Sehingga saya kira suatu saat teknologi ini masuk, mereka dengan gampang akan mengadopsinya. Atau juga misalnya banyak sekali di YouTube kita bisa menyaksikan bagaimana kemajuan pertanian di Thailand yang memadukan misalnya dengan agrowisata dan lain sebagainya. Ini saya kira akan bisa memunculkan inspirasi-inspirasi yang suatu saat nanti akan bisa diadopsi oleh petani kita. Tapi bahwa mereka untuk melakukannya sendiri mungkin di titik ini mereka belum sampai ke sana. Tapi dengan media baru paling tidak pengetahuan mereka sudah ada soal modernisasi pertanian itu. Saya kira demikian, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Terakhir, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penguji yang terpelajar, Saudara Dr. Haji Eka Soaib. Selanjutnya sidang saya skor selama beberapa saat untuk sidang tertutup dengan penguji. Saudara Provendus, saya persilakan menyesuaikan tempat. Skorsing saya cabut, sidang dinyatakan dibuka kembali. Saudara Provendus, saya persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, pembacaan kata-kata yudisium kepada Provendus disilahkan untuk mengambil tempat.
Bismillahirrahmanirrahim. Setelah menelaah disertasi Saudara Muhammad Jufri Rahim, mendengarkan uraian dan menilai cara mempertahankannya di hadapan Dewan Penguji, maka Dewan Penguji ujian terbuka yang diselenggarakan pada tanggal 21 Juli 2025 memutuskan Saudara Muhammad Jufri Rahim berhasil mempertahankan disertasinya untuk memperoleh gelar doktor dalam bidang ilmu pertanian dengan judul disertasi Interaksi Media Baru dalam Pengembangan Petani Padi Sawah di Kota Kendari dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Diberikan di Kendari pada tanggal 21 Juli 2025. Tertanda Direktur Profesor Dr. Takdir Saili, Wakil Direktur Bidang Akademik Profesor Analuddin PhD. Dilanjutkan dengan penandatanganan dan penyerahan surat keterangan yudisium oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Penguji. Saya serahkan surat keterangan yudisium ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selamat menikmati. Selanjutnya saya persilakan promotor yang mata pelajar Profesor Dr. Haji Eka Swaib untuk memberikan kata-kata ucapan selamat kepada Dr. Muhammad Jufri Rahim. Silakan, Prof. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terhormat segenap hadirin yang sempat hadir. Ada Bu Neng Tias, ada Pak dari Butur, Pak Harmin, Dr. Harmin, ada dari Fort Hati ini, kawan-kawannya semua. Makasih hadir. Permohonan maaf tidak sempat menyebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Pak Jumwal ya, ya kawannya. Saudara-saudara sekalian, siang menjelang sore hari ini kita tidak hanya menyaksikan Saudara Dr. Muhammad Jufri Rahim ujian di sidang promosi doktor, tapi saya kira kita juga menyaksikan satu episode perjalanan panjang Promovendus dengan semangat keilmuan dan integritas. Promovendus yang kita saksikan pada hari ini bukan sekedar mahasiswa S3 yang sekarang sudah menyandang gelar doktor, tapi dia juga adalah wartawan, mantan penyelenggara pemilu untuk menjaga pilar demokrasi, dan juga dosen yang akan memelihara daya nalar di ruang kelas. Karena itu, dalam diri Dr. Jufri Rahim terpancar ilmu pengetahuan dalam 3 dimensi. Ada di ruang redaksi, ada di bilik suara, dan ada di ruang kelas. Saya ingin menyampaikan pesan selamat juga kepada istri dan anak-anak serta seluruh keluarga yang sempat hadir pada hari ini, juga sekedar seluruh handai taulan. Terakhir ingin saya berpesan, gelar ini bukan garis akhir. Masih ada kebenaran-kebenaran yang perlu diungkap. Masih ada mahasiswa-mahasiswa yang menunggu keteladanan Saudara Dr. Muhammad Jufri Rahim. Teruslah menulis, mengabdi dan menginspirasi. Ajarkan kepada mahasiswa di depan kelas bahwa media sejatinya itu adalah hadir untuk mencerahkan. Ajarkan kepada mahasiswa di kelas bahwa berita yang dibuat terletak pada komitmennya terhadap pencerahan publik, bukan pada praktek destruktif yang merusak karakter dan mengikis nilai kemanusiaan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih promotor yang mata pelajar
Profesor Dr. Haji Eka Suhaib atas sambutan yang disampaikan. Selanjutnya saya persilakan Dr. Muhammad Jufri Rahim kembali ke tempat. Saya persilakan Saudara Dr. Muhammad Jufri Rahim, SP MSI, untuk memberikan kata sambutan atas keberhasilan saudara memperoleh gelar doktor pada sidang ujian terbuka hari ini. Waktu 10 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan selamat sore. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul untuk mengikuti rangkaian ujian akhir disertasi ini. Izinkan saya mengucapkan penghormatan sekaligus ucapan terima kasih kepada Rektor Universitas Halu Oleo, Mahathir Pelajar Profesor Dr. Muhammad Zamrun Firrihu. Terima kasih atas dukungan kelembagaan dan fasilitas akademik yang telah memfasilitasi proses studi saya. Selanjutnya, Direktur Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo, Mahathir Pelajar Profesor Dr. Insinyur Takdir Saili, MSI, dan Wakil Direktur 1 Mahathir Pelajar Profesor Analuddin SSI, MSI, MSc, PhD. Terima kasih atas kepemimpinan dan bimbingan dalam pengelolaan akademik program doktoral di Universitas Halu Oleo. Yang ketiga, Koordinator Program Studi S3 Ilmu Pertanian, Mahathir Pelajar Profesor Dr. Insinyur Gusti Ayu KD Sutaryati MSI, beserta seluruh jajaran pengelola yang telah menciptakan ekosistem pembelajaran yang kondusif dan inspiratif. Selanjutnya, kepada promotor Mahathir Pelajar Profesor Dr. Haji Eka Suhaib MSI yang dengan sabar, konsisten, dan penuh ketajaman intelektual membimbing saya dalam proses akademik ini. Kopromotor 1 Mahathir Pelajar Profesor Dr. Insinyur Haji Anas Nikoyan MS, dan kopromotor 2 terpelajar Dr. Sulfia Laris SOS MSI. Terima kasih atas kesabarannya dan segala saran ilmiah, pandangan konseptual, dan dukungan akademik yang membangun dan selama ini cukup telaten membimbing saya. Terkhusus penguji eksternal Mahathir Pelajar Profesor Dr. Pil Sukri MSI. Beliau adalah Dekan FISIP Universitas Hasanuddin. Terima kasih Pak sudah memberikan waktunya yang begitu padat untuk ujian promosi saya. 3 hari sebelum ujian ini beliau masih di negara Korea dan masih mengkonfirmasi untuk hadir. Tetapi sehari kemarin ternyata ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Selanjutnya para penguji mulai dari proposal hingga ujian promosi yang telah banyak memberikan pertanyaan, masukan, dan saran demi kesempurnaan disertasi saya. Mereka adalah Mahathir Pelajar Profesor Dr. Jamaluddin Hos MSI, selama ini bertindak sebagai ketua penguji. Kemudian Mahathir Pelajar Profesor Dr. Insinyur Gusti Ayu KD Sutaryati MSI, selama ini bertindak sebagai sekretaris penguji. Mahathir Pelajar Profesor Dr. Insinyur Haji Usman Riansyah MSI, terpelajar Dr. Muhammad Zain Abdullah SIP MSI, terpelajar Dr. Muhammad Aswan Zaninu SOS MSI. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para narasumber di lapangan, teman sejawat di FISIP, UHO. Tadi saya lihat ada Ibu Ketua Prodi saya di Jurnalistik, Ibu Marsia. Terima kasih Bu. Dan teman-teman dosen, ada Pak Dupai juga, terima kasih Pak Jumaidin. Rekan-rekan seangkatan saya di Faperta 90 UHO, mereka cukup banyak yang hadir memenuhi ruangan ini. Ada Pak Dr. Harmin, ada Ibu Neng Tias, Ketua KPU, ada Prof. Alimin, ada juga
eh, Ketua KPU Kota Jumal Saleh, terima kasih atas partisipasi kita semua. Ada juga Pak Wasil, Sekretaris KPU Konkep, serta para sahabat dalam profesi media saya dari Aliansi Jurnalis Independen dan juga dari Asosiasi Media Siber Indonesia. Terima kasih kawan-kawan. Juga kawan-kawan sekolah saya di SMA Negeri 1 Bau-Bau ikut hadir. Ada Baya Kasim dan teman-teman lainnya. Terima kasih. Dan tentunya semua sahabat-sahabat saya yang tidak bisa lagi menyebutkan satu persatu. Oh ya, saya lupa tadi yang dari Kohati spesial untuk hadir. Terima kasih. Nah, kemudian secara khusus saya menyampaikan rasa cinta dan terima kasih mendalam kepada keluarga istri saya, Eva Susanti. Coba berdiri biar dilihat-lihat juga. Berdiri. Serta kedua buah hati kami, Messi Utara dan Sen Piano, yang menjadi cahaya dan penguat dalam setiap langkah saya selama ini. Juga kepada kedua orang tua saya, saudara-saudara kandung, kedua mertua, dan keluarga besar kami yang selalu hadir dalam doa dan kasih. Saya menyadari bahwa perjalanan akademik saya bukanlah yang tercepat. Mulai dari jenjang S1, S2, hingga S3, saya harus berdamai dengan kenyataan bahwa penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi tidak pernah berlangsung mulus dan tepat waktu. Sebagian besar proses ini berjalan beriringan dengan tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab hidup saya. Namun justru dari keterbatasan itu, saya belajar makna konsistensi. Dan pada akhirnya saya bersyukur dapat menyelesaikannya dengan penuh keikhlasan. Sekedar informasi Bapak Ibu, S1 saya 7 tahun. Kemudian S2 saya 4 tahun lebih. Dan S3 ini kurang lebih 6 tahun, Bu. Jadi banyak lebihnya. Jadi selalu setelah lepas kuliah, saya melupakan sesaat, tapi terima kasih, alhamdulillah pada akhirnya selesai semua. Nah, disertasi ini bukan sekedar pelengkap persyaratan akademik bagi saya, tetapi juga menjadi penanda perjalanan intelektual saya dalam bidang media baru. Sebuah domain keilmuan yang terus berkembang seiring perubahan teknologi dan pola komunikasi masyarakat. Media berbasis internet kini telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari, menjadi jembatan informasi, alat advokasi, serta ruang transformasi sosial dan dari berbagai sektor, termasuk pertanian. Kemampuan membaca fenomena ini secara ilmiah adalah bagian dari tanggung jawab akademik yang akan terus saya geluti pasca disertasi ini. Semoga karya ini dapat memberi sumbangsi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam integrasi antara pertanian dan komunikasi digital. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Dr. Muhammad Jufri Rahim, SP, MSc, atas sambutan yang disampaikan. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya selaku Ketua Sidang dan juga sebagai Direktur Program Pascasarjana mengucapkan selamat kepada Saudara Dr. Muhammad Jufri Rahim, SP, MSc, yang hari ini telah memperoleh gelar doktor yang ke-432 pada program Pascasarjana Universitas Saloleo atau doktor yang ke-142 dari program studi ilmu pertanian. Namun demikian, saya harus tetap menyampaikan kepada saudara agar semua saran-saran dan masukan yang disampaikan oleh para penguji tadi dapat ditindaklanjuti bersama promotor dan kopromotornya. Tentu ini semua untuk menambah bobot dan kualitas disertasi saudara. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Sidang promosi doktor ditutup oleh Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Palu Oleo selaku Ketua Sidang. Sebelum saya menutup sidang promosi doktor ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Yang Maha Terpelajar Profesor Dr. Muhammad Zamrun FSSI MSc MSc
yang juga sebagai Rektor Universitas Haluleo atas izin pelaksanaan ujian pada siang hingga sore hari ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada yang Maha Terpelajar Profesor Dr. Pil Sukri MSI, Pak Prof, masih monitor? Oh ya, terima kasih Pak Prof sudah bergabung bersama kami walaupun secara online. Terima kasih Prof. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada para promotor dan kopromotor, para penguji, dan juga sekretaris sidang. Akhirnya, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh hadirin, terutama keluarga besar dari Dr. Muhammad Jufri Rahim, SPMSI, yang telah mengikuti acara sidang promosi doktor ini secara seksama dan telah berlangsung dengan lancar. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan yang terjadi selama pelaksanaan ujian promosi ini. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, tepat pukul 16:06 waktu Indonesia Tengah, saya nyatakan sidang promosi doktor atas nama Dr. Muhammad Jufri Rahim SPMSI ditutup dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Muhammad Jufri Rahim disilahkan untuk mengambil tempat. Sebelumnya mohon berkenan kepada Bapak Direktur, Sekretaris Dewan Penguji, promotor, kopromotor, dan seluruh tim anggota penguji untuk berfoto bersama Bapak Dr. Muhammad Jufri Rahim. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu tim penguji. Kami persilahkan kembali ke tempat. Kepada Bapak Dr. Muhammad Jufri Rahim dipersilahkan mengambil tempat. Dan untuk keluarga kami persilahkan untuk mendampingi. Dan untuk mengawali pemberian ucapan selamat, kami persilahkan dengan hormat Bapak Direktur, Wakil Direktur, Promotor, Kopromotor, dan seluruh tim anggota penguji.